Baik, teman-teman semua, saya akan share sebuah PowerPoint ya tentang kuliah kita di mata kuliah algoritma dan struktur data ini bicara apa ya. ASD atau algoritma dan struktur data itu membahas apa. Jadi sebagai informasi aja bahwa algoritma dan struktur data ini adalah kelanjutan dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman yang pernah kalian dapat di semester 1 kemarin ya. Jadi kalau teman-teman belum begitu menguasai yang DDP kemarin, it's no problem. Ada waktu buat kalian untuk mengejar ketertinggalan itu. Jadi nanti di rumah kalian coba ulang lagi. Ya harusnya kemarin pas libur tahun baru dan Natal itu kalian mendalami lagi dari awal tentang bahasa C atau C++ yang kalian gunakan itu ya sampai kalian tuh yang tidak paham menjadi paham gitu ya. Nah, di semester ini kita mau nggak mau harus maju lagi. Jadi kalau kemarin masih kurang paham, ya sudah nanti sedikit-sedikit sambil kita review. Tapi saya butuh effort kalian, khususnya yang kemarin masih bingung ya di dasar-dasar pemrograman, di algoritma dan struktur data ini kita akan sedikit lebih ngebut lagi gitu. Jadi mohon disiapkan, mohon di apa namanya dikondisikan ya, dikondisikan dirinya untuk bisa mengikuti ini. Karena bagaimanapun juga skill yang harus dimiliki oleh uh, mahasiswa jurusan IT itu adalah skill ngoding, ya, ngoding dan juga berpikir logik gitu. Jadi ini harus dipunyai. Nah, bicara tentang mata kuliah ASD, algoritma dan struktur data ini, mata kuliah ini mengajarkan tentang konsep logika berpikir komputer, cara merancang, analisis masalah, sampai memecahkannya menggunakan komputer dan terstruktur. Jadi kita masih menggunakan pemrograman terstruktur. Selain itu juga diperkenalkan dan diajarkan menggunakan pemrograman bahasa C. Jadi selama 1 semester ke depan kita pakai bahasa C ya. Kalau kemarin di DDP ada yang pakai C++, ya, ada juga yang pakai bahasa C. Nah, di ASD ini kita pakai bahasa C. Ganti bahasa lagi gimana? Nggak apa-apa, tenang aja. Ya, bahasanya mau diganti apapun nggak masalah. Yang penting logik kita jalan. Logika kita jalan, bahasanya ganti kita bisa. Nah, tujuan dari mata kuliah ini, setelah teman-teman mengikuti kuliah ini, kalian bisa mengerti jenis-jenis struktur data dan mengimplementasikannya. Minimal nanti tentang pointer dan linked list. Apa sih itu? Nanti kita pelajari. Oh, ini enggak pakai ya. Oke, nah ini materi kita. Nanti di awal-awal saya akan mereview dulu tentang algoritma pemrograman, termasuk pengantarnya bahasa pemrograman C. Ya, termasuk nanti kita akan review dulu bagi kemarin yang lupa looping itu apa, for itu apa, do while itu apa, while itu apa, if, else if, switch case itu apa. Nanti kita akan review dulu, tenang aja. Habis itu kita masuk ke array 1 dimensi dan 2 dimensi, kemudian masuk ke fungsi, parameter, dan juga rekursi. Ya, terus kita masuk ke struktur data, nanti ada struct, union, enum, static ya, tentu enggak semua. Kemudian nanti kita akan membahas algoritma untuk searching atau mencari, algoritma untuk sorting atau mengurutkan. Kemudian kita masuk ke struktur data pointer, lalu ada TTS, teka-teki silang di sini nanti. Tes tengah semester maksudnya ya. Setelah itu ada link list, kemudian ada stack dan ada queue, tumpuan dan antrian data. Itu seperti apa? Lalu struktur data model pohon atau tree, nanti juga kita akan pelajari di sana. Terakhir nanti kita akan ada TAS, tes akhir semester. Di kelas saya tidak ada TR, TR-nya nanti asdos ya, asisten kasih TR. Cuman evaluasi dari saya nanti adalah TTS dan juga TAS. Distribusi nilai seperti ini, TTS 25%, TAS 25%, praktikum nanti dengan Cairns itu 30%, kemudian tugas harian yang mungkin nanti saya beri kapanpun itu 20%. Distribusi nilai 80, 75, 65, 50, 45, 40, 35, dan kurang dari 35. Seperti yang ada di screen Anda. Ya, itu untuk konversi nilai.
Tapi you have to remember aturan kuliah kita yang pertama tadi, yang udah aku sampaikan, kita nggak boleh mikir nilai. Nilai itu apapun terserah, ya terserah Tuhan. Pokoknya asal aku punya proses yang bagus, pasti nilaiku bagus ya. You believe it, ya. Oke. Kemarin sudah saya bilang beberapa tools ya. Ini tools yang dulu dipakai ada Turbo-C, Microsoft Visual C++, CodeBlocks. Cuman kalau kalian sudah install VS Code boleh, kalian install Dev C++ boleh, kalian install CodeBlocks boleh. Yang penting bisa. Nah, kalau nggak bisa semua gimana? Kalian bisa pakai C online gitu ya, ngodingnya pakai browser ya. Bahkan di HP aja bisa, tenang aja. Bahasa C masih cukup sederhana. Oke, nanti materi akan saya share di Flearn dan di Google Classroom. Nanti Google Classroom-nya akan saya buat, ya, jadi supaya kita lebih terstruktur, punya materi dan punya tugas supaya nggak acak ngirimnya, nanti akan saya buatkan wadah Google Classroom. Ya, kalian bisa lihat dari materi 1 sampai materi sekian, nanti semua akan saya arsipkan di sana. Gitu. Termasuk ini sudah saya rekam, perkuliahan kita yang hari ini, nanti akan saya unggah di YouTube. Nanti linknya akan saya share secara tidak secara publik sih, secara private ke kalian gitu. Jadi kalian bisa dapat materi atau mengikuti kuliah ini kalau belum paham gitu. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Oke, itu silabus atau kontrak kuliah kita selama 1 semester ke depan. Baik, saya lanjutkan lagi untuk materi kita hari ini tentang pengantar daripada algoritma dan struktur data. Saya kelihatan ya layar saya. Oke, kita pelan-pelan aja. Nanti kalian bisa catat poin-poinnya atau nanti saya akan bantu kalian untuk get the point dari apa yang aku ngomong ya. Saya ngomong itu pasti ada poinnya dan dari poin itu biasanya kalian nanti bisa ketemu apa yang bisa kalian ingat, yang bisa kalian pahami gitu ya. Baik, algoritma dan struktur data. Jadi kita akan mereview terlebih dulu. Algoritma itu apa, struktur data itu apa, bahasa pemrograman itu apa. Saya akan mulai dari algoritma. Algoritma ini ditemukan oleh ilmuwan Muslim ya dari kalau tidak salah dari Iran ini, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi ini. Dia menulis sebuah kitab namanya Al-Jabar ya. Al-Jabar. Nah, di dalam kitab Al-Jabarnya dia itu ada yang namanya algoritma. Nah, algoritma itu apa sih gitu. Nah, jadi ini sejarahnya ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu ke beberapa dari kalian. Kalian jawab sebisanya aja, sekenanya aja, nggak usah takut, nggak usah panik ya. Saya mau tanya dulu ke siapa ini ya? Saya tanya ke Mario Matthew Setiawan. Mario, algoritma itu menurut kamu apa sih? Menurut kamu aja, seingat kamu apa sih? Algoritma itu apa? Atau kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu mas. Gitu. Algoritma Diketik itu apa apa sih? bicara Pak? Algoritma itu apa? Kalau menurut saya algoritma itu langkah-langkah dalam menyusun suatu proses. Oke, jadi sebentar saya bukakan papan tulis saya. Menurut Mario, algoritma itu adalah apa tadi? Langkah ya, langkah-langkah, terus ada suatu proses. Oke, thank you. Oke, aku mau tanya yang lain lagi. Saya tanya ke siapa ya? Ke Dava Ataya. Dava Ataya. Apa, Dava? Algoritma menurut kamu? Nganu Pak, susunan. Nganu dan susunan ya. Oke. Enggak, maksudnya enggak ada nganu nih Pak. Oh, nggak ada nganunya? Susunan gitu, pokoknya kayak susunan proses atau apa gitu. Nganu dan susunan gini. Nganunya enggak jadi. Oh, nganunya nggak jadi. Ya. Ya.
Berarti nggak pakai nganu ya. Oke, Iya. menurut Dava, algoritma adalah nganu. Nganunya nggak jadi, dia adalah susunan dari sebuah proses. Susunan proses. Oke. Dari Dava susunan proses, dari Mario adalah langkah atau suatu proses. Aku tanya lagi perempuan sekarang. Siapa ya? Aku tanya ke Francisca Sonia. Francisca, algoritma itu apa? Menurut Francisca? Menurut kamu aja. Mungkin suatu urutan kali ya, Pak. Suatu urutan. Suatu urutan. Urutan. Ya. Satu urutan gitu. Ya, suatu urutan yang logis. Yang logis. Iya. Cewek jawabnya pakai logis, padahal cewek itu biasanya pakai perasaan ya. Oke, suatu urutan yang logis. Oke, dari 3 tadi ya, dari Mario, kemudian dari Dava, dan dari Francisca, kita ketemu beberapa keyword. Ada langkah-langkah, ada satu proses, ada susunan proses, ada urutan yang logis. Kalau dari keyword-keyword yang aku tulis di papan tulis ini, ya, kira-kira yang sama apa sih dari 3 jawaban teman kita tadi? Kira-kira yang apa namanya? Yang mirip apa? Yang mirip-mirip dari 3 ini. Yang pertama apa? Proses. Ada susunan. Susunan. Nah, ini kan ada proses ya. Ini ada proses. Sama-sama punya proses. Langkah-langkah, susunan, urutan sama ya. Gitu. Langkah, urutan, susunan sama lah. Kasih kuning ya. Langkah, susunan, urutan, gitu kan. Oke. Terus ada satu lagi yang unik dari Mbak Siska tadi, logis. Oke, aku wis duwe abang hijau kuning cah. Aku udah punya merah kuning hijau yang aku kotak di kotak-kotak itu. Jadi kalau kita bisa susun dari 3 jawaban tadi, ada proses, ada langkah, ada logis. Kira-kira kalau aku mau tanya ke Adiste Karisma, based on berdasarkan yang ada di papan tulis saya, merah, kuning, hijau ini, kira-kira algoritma itu apa, Adiste? Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Sorry, berdasarkan yang ada di layar Anda. Saya kan lingkari itu, kelompok hijau, kelompok kuning, dan kelompok merah. Coba kamu rangkai jadi kalimat aja, algoritma itu apa? Berdasarkan 3 jawaban temanmu tadi. Langkah-langkah proses atau susunan secara logis. Oke, langkah-langkah proses susunan secara logis. Coba diimprove Stephen Arisena ya, Stephen Senjoyo ya. Ayo, apa based on the screen. Kalau berdasarkan yang ada di layar saya, algoritma itu urutan langkah-langkah atau susunan proses yang berisikan instruksi untuk melakukan suatu kegiatan yang logis. Oke. Oke, jawabannya tadi dari Stephen, kemudian dari Adeste tadi, oke. Ya, jadi betul. Algoritma itu adalah sebuah proses, di mana di dalam proses itu ada langkah-langkah, ada susunan, dan semua langkah-langkah dan susunannya itu nggak boleh random, nggak boleh acak. Harus logis urutannya. Jadi cara berpikirnya logis. Nah, komputer itu berpikirnya logis. Beda dengan kita. Kita tuh berpikirnya random. Kita ingat apa, kita lakukan itu. Kita lupa, ya enggak kita lakukan, gitu kan. Tapi komputer tuh nggak bisa. Komputer itu harus logis urutnya. Kalau dia belum tahu satu hal, jangan dituntut untuk mengerjakan hal yang lain. Kasih dia tahu satu hal dulu, baru kamu tuntut untuk melakukan satu hal yang lain. Itu logis namanya, urut gitu. Ya.
Luar biasa, kita ketemu definisi dari algoritma berdasarkan keyword-keyword ini tadi. Nah, sekarang definisi algoritma, ini banyak sekali definisi kalau kalian googling. Cuman kita cara belajar itu nggak usah ngapalin teori, kita ambil aja keyword, kata kunci dari masing-masing kalimat. Nah, ini beberapa kalimat ini sudah aku kasih warna merah, itu adalah keyword atau kata kunci yang harus kalian ingat, ya. Dan beberapa kata kunci tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian tadi. Ya, definisi algoritma yang pertama adalah urutan langkah logis tertentu. Betul, urutan atau langkah-langkah logis. 3 keyword itu pasti ada. Tapi untuk apa gitu kan? Untuk memecahkan satu masalah. Jadi keyword yang pertama yang kita bisa simpulkan dari yang ada di PowerPoint plus kalian punya sebutkan tadi, tak kasih warna biru. Yang pertama adalah urutan. Pokoknya diingat-ingat, urutan. Urutannya harus logis. Yang kedua adalah untuk memecahkan suatu masalah. 2 keyword itu diingat-ingat aja. Algoritma itu urutan logis. Urutan untuk apa? Memecahkan suatu masalah. Oke, kita lihat yang kedua lagi. Alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis. Berarti definisi yang kedua, keyword yang kedua, itu betul urutan langkah, urutan pemikiran, sama-sama masalah. Oh, sini mengerjakan satu pekerjaan. Dan ingat, keyword yang 3, dituangkan secara tertulis. Tertulis. Ya. Urutan logis untuk memecahkan satu masalah dituangkan secara tertulis. Lalu dari Wikipedia, kalau ini kan dari Microsoft Press ya, kalau ini dari siapa ini? Sukani ini. Dari Wikipedia bilang kumpulan perintah untuk menyelesaikan satu masalah. Ini perintah tadi sudah kita sebutkan di sini, masalah juga sudah kita temu di sini. Jadi kita nggak dapat keyword apa-apa dari definisi yang ketiga. Oke, dari definisi algoritma, kita sudah ketemu 3, urutan logis, memecahkan satu masalah, dan tertulis. Sekarang kita masuk lagi kesimpulannya. Algoritma harus mengikuti satu urutan aturan tertentu dan tidak boleh melompat-lompat. Ya, karena dibilang tadi logis, ya. Stephen tadi bilang logis, berarti dia tidak boleh lompat-lompat. Yang pertama. Yang kedua, algoritma seseorang dengan yang lain itu dapat beda-beda karena punya alur pikir yang berbeda-beda pula. Saya punya logika sendiri, kamu punya logika sendiri. Ya, tinggal kita adu aja nanti logika kita pas kita tuangkan dalam coding, lebih efektif mana, lebih efisien mana, lebih sakti mana, lebih cepat mana, dan lebih mudah dieksekusi oleh komputer itu yang mana. Tapi nggak ada benar salahnya. Algoritma itu nggak ada benar salahnya, karena itu adalah pola pikir dari manusia. Ketika manusia dituntut untuk logis, si A logisnya seperti ini, si B logisnya untuk itu. Nah, komputer akan memandang yang paling logis, yang paling cepat yang mana. Lalu, algoritma dapat berupa kalimat, gambar, atau tabel. Kalimat, gambar, atau tabel ini, teman-teman, ini adalah representasi dari sesuatu yang dituangkan secara tertulis. Ya. Jadi urutan, alur pikir, ini tadi ya, urutan logis sudah, alur pikir ada, memecahkan suatu masalah, ya, dan disajikan dalam bentuk kalimat, gambar, atau tabel. Tertulis itu bisa gambar itu nanti biasa dikenal dengan namanya flowchart, ya. Bisa juga dalam bentuk kalimat, bisa juga dalam bentuk tabel. Itu cara menyajikan algoritma. Gitu. Nah, sampai di sini kita punya 3 keyword bahwa algoritma itu adalah urutan logis, memecahkan suatu masalah, dan disajikan secara tertulis atau dalam bentuk gambar, flowchart, kalimat, dan tabel. Oke, sampai di sini kita dapat poin, sampai di sini kita dapat satu gambaran. Kira-kira kita belajar algoritma dan struktur data, berarti apa yang kita pelajari? Urutan logis, memecahkan satu masalah,
dan itu harus disajikan secara tertulis. Ingat, tertulisnya tidak dalam bentuk coding, tertulisnya tidak dalam bentuk source code, tapi tertulisnya dalam bentuk gambar atau flowchart, kalimat atau tabel. Oke, you get the point. Untuk poin pertama, algoritma. Silahkan Fiona Maharani, coba dirangkai ya. Kamu ingat-ingat aja 3 hal tadi. What is algorithm gitu kan? Urutan logis, memecahkan satu masalah, disajikan secara tertulis. Dari 3 itu kalau kamu rangkai jadi kalimat, definisi algoritma itu apa sih? Silakan. Fiona Maharani. Iya, Pak. Ya. Menurut saya, urutan logis untuk memecahkan suatu masalah yang bentuknya tertulis. Oke, dibentuk kalimat yang lebih ya oke lah, itu poinnya bener gitu kan, cuman kan ya kita rangkai dikit lah jadi kalimat dari berdasarkan 3 keyword ini. Algoritma adalah apa-apa. Algoritma adalah halo. Iya, Pak. Iya, silakan. Algoritma adalah suatu urutan logis yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah secara tertulis. Yang tertulis masalahnya berarti. Jadi masalahnya tidak tertulis. Masalahnya apapun, tertulis boleh, tergambar boleh, terucap boleh. Cuman disajikannya algoritma itu secara tertulis gitu ya. Udah bener tadi sih. Ya. Jadi algoritma adalah urutan logis dalam memecahkan suatu masalah. Berarti sepanjang kuliah ini kita akan ketemu banyak masalah. Dan kita harus memecahkan itu secara logis. Kita gambarkan urutannya dalam bentuk flowchart, kalimat, atau tabel. Oke, that's all untuk algoritma. Sekarang kita masuk ke poin kedua tentang struktur data. Yang pertama adalah algoritma, yang kedua adalah struktur data. Struktur data, ini saya bacakan beberapa definisi. Struktur data adalah skema organisasi seperti struktur dan array yang diterapkan pada data sehingga data dapat diinterpretasikan oleh operasi-operasi spesifik dan dapat dilaksanakan pada data tersebut. Saya ulang ya, sambil dipahami ya. Struktur data itu adalah skema organisasi data. Contohnya array yang diterapkan pada data, sehingga data itu nanti dapat diinterpretasikan. Diinterpretasikan itu diartikan. Dan operasi spesifik dapat dilaksanakan pada data tersebut. Itu struktur data. Menurut Wikipedia, struktur data adalah cara menyimpan. Nah, cara menyimpan itu adalah kata lain dari skema organisasi ini. Cara menyimpan, menyusun, mengatur data. Oke, data. Di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan. Nah, digunakan ini adalah bentuk sederhana dari kata interpretasi dan dilaksanakan operasinya secara efisien. Jadi, teman-teman, struktur data itu adalah bagaimana sih cara kita menyimpan data. Dulu ketika kita di DDP, data itu tersimpan dalam bentuk yang namanya variabel. Ya enggak? Variabel. Aduh, huruf B saya kok nggak bisa ini. Sebentar, ini huruf. Oke, dulu di DDP, data itu disimpan dalam bentuk variabel. Contoh, kita punya X sama dengan 10. Pertanyaan saya ke siapa ini? Ke Melati. Ya, Mbak Melati. X sama dengan 10. Yang dimaksud data itu yang mana? Datanya itu Yang 10. Betul, yang 10 itu data. Ya. Data paling sederhana di dalam pemrograman itu adalah variabel. Ya, variabel itu adalah
data yang paling sederhana. Dalam ngoding, dalam dunia perkodingan, data yang paling sederhana itu disebut variabel. Kalau kita bicara tentang struktur data, berarti datanya itu menjadi tidak sederhana. Ya, variabel adalah data yang paling sederhana. Kalau kita bicara struktur data, karena ada kata struktur ini, berarti data itu menjadi data yang tidak sederhana. Datanya banyak. Ya, simpelnya aku mau ngomong, struktur data itu adalah sebenarnya data banyak. Data itu kalau single itu istilahnya datum, ya. Itu singularnya bahasa Indonesia. Dia bentuk pluralnya atau bentuk jamaknya itu data gitu kan. Tapi tak pikir data itu kok sudah diterjemahkan sebagai satu hal yang single gitu kan. Jadi sorry itu saya gunakan bahasa yang tidak baku. Struktur data itu adalah kumpulan data. Ya, kumpulan dari data-data. Ya, ini sudah jamak ya, sudah jamak dibuat jamak lagi. Kumpulan dari data itu namanya struktur data. Nah, ketika data dikumpulkan itu nggak bisa asal kumpul gitu, ya. Dia tetap harus mematuhi 5M. Dia harus tetap memakai masker, dia harus tetap menjaga jarak, ya. Dia harus mengurangi mobilitas, serius gitu kan. Makanya dibilang di sini data itu harus dibuat skema organisasi. Data itu harus ada cara menyimpannya, cara menyusunnya, dan cara mengaturnya. Nah, itu disebut sebagai struktur data. Jelas sampai sini? Jadi kalau kita bicara tentang strukdat atau struktur data, ya, struktur data, kita punya keyword-keyword. Yang pertama adalah satu, skema organisasi. Kalau kita susah ya bahas skema organisasi, tapi adalah cara menyimpan, menyusun, dan mengatur. Cara menyimpan, menyusun, dan mengatur data. Menyimpan, menyusun, dan mengatur data. Saya singkat aja, menjadi keyword adalah manajemen. Struktur data adalah manajemen data. Manajemen itu apa? Memanage, mengatur. Caranya menyimpan gimana, cara menggunakan gimana, dan seterusnya. Jadi struktur data, keyword yang pertama adalah manajemen data. Yang kedua, supaya data itu dapat digunakan, diinterpretasikan, dapat dilaksanakan. Contoh tadi, saya punya 10. Nanti 10 ini harus saya bisa gunakan untuk kuadrat. 10 kuadrat 100, berarti angka 10 ini bisa saya gunakan. Angka 10 ini nanti bisa saya gunakan untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, dan lain-lain. Nah, maka dari itu, keyword yang kedua adalah, ini, sorry, keyboard saya lama nggak digunakan. Ya. Yang pertama manajemen data, yang kedua adalah operasi data. Operasi itu macam-macam. Operasi itu maksudnya bisa digunakan, dilaksanakan, diinterpretasikan. Jadi kalau dari sini kita bisa tahu struktur data adalah cara untuk memanage atau mengatur data, bisa menyimpan, ya, bisa meletakkan data supaya data itu nanti dapat dioperasikan. Dioperasikan itu digunakan, dijumlahkan, dikurangkan, ya, ditampilkan, dihapus, dan seterusnya. Oke, you get the point? Sampai sini? Oke. Struktur data. Rafael, apa sih berdasarkan yang warna hijau yang ada di screen ini? Rafael. Ya, Kak. Ya, struktur data itu apa, Rafael? Struktur data itu, kalau berdasarkan layar yang di sana saya ya, struktur data adalah cara kita memanajemen data, terus sama apa ya? Ya bagaimana kita manajemen sebuah operasi data gitu, Pak.
Oke. Struktur data adalah bagaimana cara kita memanage data atau memanajemen data supaya data itu dapat dioperasikan, digunakan. Jadi operasi itu maksudnya datanya bisa dipakai, digunakan, dijumlahkan, dikurangkan, dihapus, diubah, ya. Itu namanya operasi data. Nah, dulu kita belajar di DDP operasi data itu ya tambah, kurang, kali, bagi, modulus, operasi aritmatika. Tapi operasi data itu sebenarnya banyak, nggak cuma operasi matematika aja. Nanti kalau kalian belajar database, operasi data itu ada yang namanya mengambil data, mengisi data, mengubah data, dan menghapus data. 4 itu. Nah, struktur data adalah bagaimana cara kita memanage data supaya data itu bisa dioperasikan dengan baik dan mudah. Oke, jadi dari sini kita bisa melihat inti perkuliahan kita, algoritma dan struktur data, itu kita membuat kita secara logis berpikir bagaimana menyelesaikan sebuah masalah, dan bagaimana kita mengatur data-data yang jumlahnya nggak cuma 1, nggak cuma variabel X sama dengan 10, tapi data yang jumlahnya banyak sekali, itu kita letakkan di sebuah tempat, sehingga pas kita gunakan kumpulan data itu, kita bisa dengan mudah menggunakannya. Itu algoritma dan struktur data. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu, silahkan raise up your hand atau langsung di kolom chat atau langsung open mic. Before I continue, silahkan. Ada yang mau tanya? Ya, Steven, silahkan. Mau tanya Kak, untuk algoritma dan struktur data ini tuh implementasinya seperti apa ya Kak ya? Oke, implementasinya seperti apa? Ya, jadi ketika kita mau ketemu masalah, saya bicara yang lebih jauh dan lebih implementatif. Aku bicara tentang algoritma dan struktur data, implementasi atau gimana sih perwujudannya. Contoh ini. Algoritma diawali dengan satu masalah. Masalah yang terjadi adalah bagaimana caranya supaya mahasiswa UKSW itu setiap awal semester mereka bisa tercatat dia ambil kuliah apa, kuliah apa, kuliah apa. Itu masalahnya. Nah, algoritma itu urutan logisnya. Supaya mahasiswa bisa tercatat dia sedang kuliah apa, dia ambil kuliah apa, maka ada urutan logis. Urutan logisnya apa? Urutan logisnya berarti dia harus terdaftar namanya di siasat misalnya. Yang pertama dia harus login dulu. Dia harus registrasi ulang. Dia harus bayar, dia harus perwalian. Setelah perwalian, diizinkan wali studinya, dia baru ambil mata kuliah. Setelah ambil mata kuliah, dia cetak KST, selesai. Itu berarti urutannya. Itu implementasinya. Ya, ada masalah apa sih? Oh, siasat. Contoh itu. Oke, itu yang jauh. Yang simpel aja, masalah simpel, Steven. Bagaimana caranya supaya aku bisa dengan cepat bahwa 5 tambah 2 itu sama dengan 7. Tanpa aku ngitung pakai jari, tanpa aku ngitung pakai sempoa. Nah, ada masalah. Gimana caranya supaya saya bisa menghitung 2 bilangan itu saya jumlahkan? Itu masalah. Urutan logisnya apa? Urutan logisnya berarti kita harus tahu dulu angka pertamanya apa, angka keduanya apa, terus setelah itu baru kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, maka kita akan ketemu hasil. Nah, hasil itulah yang menjadi jawaban atas sebuah masalah. Itu implementasinya. Seperti itu. Struktur data, sekarang struktur data, implementasinya. Mahasiswa UKSW tercatat adalah 15.000 mahasiswa se-UKSW. Saya mau melihat ya, yang NIM-nya 67 2021 024. Ini kuliah apa semester ini? Atau 67 2021 024 itu namanya siapa? Nah, kita ketemu dengan struktur data. Kita nggak ketemu lagi dengan NIM sama dengan 67 2021 024. Tapi kita ketemu dengan NIM seluruh mahasiswa UKSW. Berarti struktur data, struktur NIM ya, yang sangat banyak sekali. Nah, aku perlu memanage data itu supaya aku bisa tahu operasi data bahwa NIM 024 atau 001 itu dia mengambil kuliah ASD kelas H, misalnya seperti itu.
Gitu ya, Stephen. Punya ada gambaran ya berarti ya. Pen. Ada gambaran ya. Oh, baik Kak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi? Aman berarti. Saya lanjut ke PowerPoint saya, teman-teman. Itu tadi algoritma dan struktur data. Sekarang ke bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan bahasa yang digunakan untuk menulis instruksi yang dimengerti oleh komputer. Nah, keywordnya ini. Bahasa pemrograman adalah menulis instruksi yang dimengerti oleh komputer. Ya, aku tulis di sini lagi keyword-keywordnya. Kita sudah belajar dua, yang pertama algoritma, yang kedua struktur data. Sekarang kita akan belajar tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu keywordnya yang pertama adalah tempat untuk menulis instruksi. Instruksi itu apa sih? Perintah. Tempat untuk menulis instruksi. Yang kedua, keyword yang kedua adalah dimengerti oleh komputer. Nah, hubungannya sama algoritma dan struktur data apa? Algoritma tadi masih tertulisnya dalam bentuk gambar, flowchart, kalimat, atau tabel. Nah, algoritma ini perlu diterjemahkan ke dalam komputer. Nah, tempat untuk nulis itu bahasa pemrograman. Tools ya, tools atau sarana untuk kita membuat komputer itu paham dengan kita punya urutan logis, kita punya flowchart, itu harus diimplementasikan ke bahasa pemrograman. That's why kalian ngoding pakai bahasa C++ semester lalu atau bahasa C semester lalu, itu adalah tempat untuk menulis perintah. Coding itu perintah yang dimengerti oleh komputer. Kenapa error? TR saya kemarin error, Kak. Kenapa? Karena komputer tidak mengerti logikamu. Nah, orang seringkali larinya langsung dimengerti oleh komputer, langsung menulis. Tapi kita tidak merancang konsep algoritmanya secara tertulis. Oh, gampang nanti gini. Iya, kita langsung di bahasa pemrogramannya. Sehingga kita banyak error, banyak keliru, banyak salah di sana. Nah, tapi algoritma itu membawa kita untuk bikin dulu logis, samakan persepsi. Ya, algoritma itu menyamakan persepsi dulu. Yang cewek baperan, yang cowok baperan, dibuang dulu bapernya. Yang suka main perasaan, dibuang dulu perasaannya. Gunakan logika. Gunakan pemikiran yang logis, supaya kamu bisa memecahkan masalah. Tulis semua itu, setelah itu terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Itu ceritanya, urutannya. Nah, bahasa pemrograman itu ada 3. Namanya yang pertama bahasa mesin. Tersusun dari kode biner 10, 10, 10. Ya, bahasa mesin. Bahasa mesin itu tersusun dari 10, 10. Kalau kalian bayangin susah 10, 10. 10, 10 itu seperti sinyal elektrik yang ada di dalam rangkaian elektronika yang ada di CPU kita. 1 itu nyetrum, 0 itu nggak nyetrum. Ya, simbolnya aja sih, aku mau ngomong simbolnya. Nyetrum, berarti 1, 1, 1. Nanti ditranslate. Kalau nyetrumnya 5 kali itu jadi apa? Perintah apa? Jadi angka apa? Desimalnya. Kalau angka desimalnya ini nanti artinya apa? Ada semua, itu namanya bahasa mesin. Ya. Kalian mau dulu zaman SMA misalnya pernah belajar rangkaian elektronika, lampu flip-flop, lampu yang nyala, lampu Natal itulah ya, atau lampu 17-an itu ya, yang nyala mati. Itu kan strom ya, strom. nyetrom enggak. Nah, itu sebenarnya 10, 10 itu seperti itu. Ini layar Anda bisa tampil
PowerPoint saya, bisa tampil Google Meet, itu adalah berkat dari 101 nyetrum tidak nyetrum. Gerbang logika waktu belajar matematika diskrit kemarin ya, gerbang logika semua dari sana. Itu namanya bahasa mesin. Sayang sekali, kalian ngoding itu nanti susah sekali. Mau hello world aja, waduh mikirnya ini gimana, nyetrum nggak huruf H itu? Huruf H itu binernya berapa itu kan? Wah, itu namanya bahasa mesin. Nah, untung kita nggak ngoding di bahasa mesin, di TI ini. Kita pakai low level, ada juga namanya bahasa rakitan atau assembly. Contoh, ADD R1, R2. ADD ini berarti add R1. Berarti dia add ya, menambahkan register 1, perintah 1 itu ditambahkan, R2 perintah 2 ditambahkan gitu kan. Nah, itu bahasa rakitan atau assembly. Itu lebih susah. Nah, tapi sekali lagi ada high level. High level language berarti bukan kita itu orangnya sudah high level ya. Justru yang high level itu mendekati bahasa manusia, teman-teman ya. Sebentar teman-teman, ini ada gangguan. Bukan sing. Sorry, ada gangguan. Ada tamu tiba-tiba. Oke, tadi saya sampai ke high level ya. High level itu berarti bukan kita terlalu canggih ya. Kalau kamu terlalu canggih mainnya bahasa mesin atau bahasa rakitan. Nah, high level itu pakai bahasa manusia, terutama manusia-manusia dari Inggris sana, sehingga bahasanya bahasa Inggris. Pascal itu pakai bahasa Inggris ya. Dia kalau mau mencetak hello world itu pakainya write ya. See ya, kita pakainya print ya kan. Atau kalau kemarin kalian pakai C++ pakainya say out, say in, itu kan bahasa Inggris gitu kan. Java misalnya system.out.print gitu kan. Basic juga sama. Nah ini semua adalah pakai bahasa-bahasa Inggris. Contohnya ini, write ln, saya. Ini berarti dalam bahasa Pascal. Ini bahasanya mudah dimengerti. Atau dalam bahasa C, printf, saya. Nah, ini. Jadi bahasa pemrograman adalah menulis instruksi yang dimengerti oleh komputer. Nah, komputer tuh tahunya kan dia tuh kan alat elektronik ya, teman-teman ya. Dia alat elektronik jadinya dia tahunya bahasa mesin. Tapi karena manusia nggak ngerti bahasa mesin, muncul low level. Low level ini agak sedikit lebih mudah, makanya dibilang rakitan. Tapi di rakitan ternyata juga susah. Akhirnya dibuat bahasa yang lebih manusiawi, mendekati bahasa Inggris, Pascal, C++, Java, Basic, dan seterusnya. Hingga kalian tahu, oh ada print, berarti untuk mencetak, gitu kan. Ceritanya seperti itu. Ya, jadi kita sudah dapat 3 poin, algoritma, struktur data, dan bahasa pemrograman. Ini contoh bahasa pemrograman ya. Assembly, ini yang mesin language ya, yang pakai kode-kode biner atau kode heksadesimal tadi. Oke, nah sekarang bahasa pemrograman tingkat tinggi ya, yang akan kita bahas. Jadi di bahasa pemrograman ini sebagai addition tambahannya, poin-poin yang harus saya masukkan di sini. Yang pertama tadi ada bahasa. Sorry, huruf B saya agak susah ini. Saya tulis mesin gini ya, ini huruf B saya mati. Ini komputer kantor memang jarang saya pakai, jadinya agak error keyboardnya. Bahasa mesin, kemudian bahasa assembly atau bahasa rakitan, dan yang terakhir adalah bahasa high level atau bahasa yang mendekati bahasa manusia. Itu bahasa pemrograman ya. Nah, sekarang kita masuk ke high level language, itu termasuk the third generation programming language. Dibandingkan dengan bahasa mesin dan assembly, bahasa ini lebih mudah dipelajari karena lebih dekat dengan bahasa manusia. Ya, mudah dipelajari, tapi kita susah sekali belajar ngoding. Coba kalian bayangkan, kalian suruh ngoding pakai bahasa mesin. Nah, misalnya banyak fasilitas kemudian dalam pembuatan program, misalnya tadi variabel, ya, X, Y, itu kan bisa kita buat itu. Kalau kita pakai bahasa assembly, kita harus buat register. Register itu tempat penyimpanan sementara. Kalau di bahasa high level ini namanya variabel. Tipe data kita bisa bedakan, oh ini integer,
Ini karakter, ini string, dan seterusnya. Konstanta, struktur kontrol, looping, perulangan, fungsi, prosedur. Nah, syarat dari bahasa pemrograman itu ini ya, saya cetak warna-warni biar kalian lebih mudah belajar. Grup warna ungu ini sendiri, looping ini sendiri, struktur kontrol ini sendiri. Oke, kita kasih orange. Jadi syarat dari bahasa, kok syarat apa? Dikatakan bahasa itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, itu kalau dia punya warna ungu, orange, dan merah. Yang warna ungu ini saya wakili dengan satu kalimat sequence. Sequence itu urutan dan semua komponen-komponen yang ada di dalam urutan. Yang kedua adalah kontrol. Kontrol itu misalnya if, else. Sequence ini contohnya adalah variabel tipe data, misalnya tadi array, fungsi, prosedur, dan seterusnya. Syarat, bisa, bahasa pemrograman. Syarat bahasa pemrograman tingkat dewa, tingkat tinggi, yang pertama harus ada sequence di dalamnya. Yang kedua harus ada kontrol. Kontrol itu yang saya kasih warna orange ini di sini. Dan yang ketiga, yang saya kasih warna merah ini adalah looping. Looping itu perulangan. Misalnya for, while, dan seterusnya. Jadi syarat bahasa pemrograman itu ada 3. Di dalamnya itu harus ada sequence, harus ada kontrol, harus ada looping. Nanti suatu hari atau kemarin di PTI, kalian kenal namanya HTML. Iya nggak? HTML itu bukan bahasa pemrograman. Karena di HTML itu tidak ada for, tidak ada while, tidak ada do while. HTML juga nggak kenal if, nggak kenal else, nggak kenal switch. HTML juga nggak kenal variabel itu apa, tipe data itu apa. Makanya HTML itu bukan bahasa pemrograman. Ya, tapi bahasa C++ atau bahasa C itu bahasa pemrograman. Karena di dalam bahasa C kalian bisa gunakan for, kalian bisa gunakan do while, kalian bisa if, then, else, dan seterusnya. Kalian bisa IMTX, ya kan? Nah, itu berarti dia termasuk bahasa pemrograman. Jelas ya, teman-teman ya? Jadi poin-poin apa saja yang kita pelajari dari bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman sendiri adalah tempat untuk menulis perintah yang dimengerti oleh komputer. 3 jenis, yang pertama ada bahasa mesin, bahasa assembly atau rakitan, dan ada bahasa high level. Bahasa high level atau tingkat tinggi ini adalah bahasa yang akan kita pelajari selama kita kuliah. Dan di bahasa tingkat tinggi ini punya 3 syarat. Yang pertama harus ada sequence, harus ada kontrol, dan harus ada looping. Oke, itu poinnya. Oke, poin terakhir adalah compiler. Compiler itu apa sih? Compiler itu adalah supaya perintah dalam bahasa pemrograman yang digunakan, khususnya tingkat tinggi, dapat dipahami oleh komputer dan dijalankan oleh microprosesor. Maka perintah-perintah tersebut harus diterjemahkan ke bahasa mesin. Jadi ini di teori bahasa dan automata ya, sudah diajari ya. Saya kasih warna biru, ini adalah keywordnya. Compiler adalah sesuatu yang bisa menerjemahkan ke bahasa mesin. Menerjemahkan ke bahasa mesin. Itu disebut proses compiling.
Sedangkan tools untuk menerjemahkannya disebut compiler. Ketika kita ngoding misalnya include IOStream atau include stdio.h, atau ketika kalian ketik void gitu kan, intxyz gitu, komputer tuh nggak paham itu karena itu bahasa manusia. Nah, supaya komputer tahu itu adalah bahasa mesin, maka perlu ada compiling. Yang mengompil siapa? Yang mengompil adalah compiler. Compiler itu apa contohnya? Kalau kemarin kalian pakai VS Code, ya di dalamnya itu ada compilernya C++. Ada tools-nya, ada library-nya C++ yang mengcompile, mengubah bahasa yang kamu ketik as a human language menjadi bahasa mesin. Bahasa 0101 tadi. Nah, itu compiler. Jadi kalau aku mau tulis di sini proses yang kita pelajari yang nomor 1, 2, 3, nomor 4. Nomor 4 kita belajar tentang compile. Compile atau compiling atau compiler, keywordnya adalah menerjemahkan ke bahasa mesin. Itu compile ya. Alatnya compiler, prosesnya compiling. Contoh-contohnya itu. Oke, terakhir ya, ini sudah mendekati jam 12. Terakhir, bahasa C. Ya, bahasa C adalah bahasa yang akan kita gunakan di semester ini, di mata kuliah ini, termasuk keluarga besar high level language. Ya. C dibuat tahun 1972, kemudian tahun 83 dikembangkan menjadi C++. Ya, ada plus-plusnya. Keistimewaannya kenapa dia disebut plus-plus, bukan karena dia bisa mijet plus-plus. Tapi karena ada dukungannya terhadap OOP, Object Oriented Programming. Apalagi itu? Tenang aja, nanti tiba saatnya kalian akan tahu. Ya, atau kalian cari tahu sekarang juga nggak masalah. OOP, Object Oriented Programming. Nah, ini beberapa perbandingan dengan C dan C++. Kalau kemarin sudah pakai bahasa C++, biasanya include IOStream.h, nanti kita pakainya include stdio, standar IO, input output.h. Kita pakai cout, nanti tinggal diganti printf. Kita pakai cin, ya. Cin, kita nanti pakai scanf. Gampang aja pokoknya. Oke, lebih lanjut lagi, nanti kita akan bahas minggu depan tentang bahasa C dan pengantarnya. Yang penting sudah diinstal, dan nanti asisten akan membantu teman-teman dalam praktikum. Ya, oke. Dari sini saya resum apa yang sudah saya sampaikan di 1 jam terakhir ini, ya. Di luar yang materi prakuliah di awal tadi tentang algoritma, struktur data, bahasa pemrograman, dan compiler. Ya, algoritma adalah urutan logis untuk memecahkan suatu masalah dan dituangkan secara tertulis. Struktur data adalah bagaimana cara kita memanage data supaya data itu bisa dioperasikan dengan mudah. Bahasa pemrograman adalah tempat untuk menulis perintah yang dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman sendiri terdiri dari bahasa mesin, bahasa rakitan, dan bahasa tingkat tinggi atau high level. Nah, syarat bahasa pemrograman tingkat tinggi itu ada 3. Ada sequence, ada control, dan ada juga looping. Nah, proses mengubah bahasa manusia atau bahasa high level tadi menjadi bahasa mesin, itu disebut proses compiling. Yang mengubah namanya compiler. That's all, that's finish apa yang sudah saya pelajari, sudah saya sampaikan, kita pelajari pada 1 jam terakhir ini. Oke. Sebelum kita bubar, saya mau minta salah satu dari kalian, volunteer, oke, kalian bebas siapapun. Coba kalian review lagi dengan kalimat kalian berdasarkan poin-poin yang sudah saya tulis di papan tulis ini. Oke, silakan dari kalian boleh raise up your hand untuk menyimpulkan kuliah kita pada siang hari ini. Oke, silakan. Mbak Melati, putih-putih Melati, Alibaba. Bercanda ya Mbak ya, silakan Mbak. Yuk. Oke, jadi hari ini dari tadi kita belajar itu yang pertama, tadi kan ada 4 poin, algoritma, struktur data, bahasa pemrograman, sama yang terakhir compile.
Jadi yang pertama itu kita tekenin ke algoritma, lebih ke urutan logis dari urutan logis untuk mencari suatu masalah. Itu biasa ditulis secara tertulis dan itu setiap orang beda-beda. Terus habis itu dari algoritma itu nanti nyambung ke bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman itu ada perintah-perintah yang tadi kita pikirkan itu ditulis supaya dimengerti oleh komputer. Nah, dari bahasa pemrograman itu nanti di dalamnya ada proses yang namanya compiling atau menerjemahkan ke bahasa mesin. Habis itu di luar itu ada lagi yang namanya struktur data, di mana struktur data itu cara untuk ngatur sama nyimpen data, menyimpan, menyusun, dan mengatur data supaya data itu dapat dioperasikan. Oke, thank you very much Melati. Ya, jadi itu tadi yang kita bahas. Oke, terakhir sebagai kesimpulan dari saya, kalau kalian masih ingat 3 kotak ini, pasti kalian ingat 3 kotak ini di mata kuliah PTI dulu. Kira-kira depan itu namanya apa di sini? Boleh tebak-tebak berhadiah? Depan sendiri namanya apa? Input. Input. Kotak terakhir apa? Output, Pak. Output. Kotak tengah? Proses. Proses. That's all. Proses. Nyambung gini kan? Input, proses, dan output. Nah, teman-teman, sebagai kesimpulan, letak algoritma bahasa pemrograman itu ada di sini. Struktur data itu ada di sini. Jadi struktur data itu adalah di tahap input, bagaimana data kita atur, kita strukturkan, supaya bisa digunakan oleh algoritma untuk memecahkan masalah, menghasilkan satu solusi. Ya, jadi struktur data itu di input. Bagaimana kita menyiapkan, mengatur data supaya rapi kayak barisan itu ya, barisan anak sekolah gitu. Atau waktu dulu zaman OMB-nya offline, sebelum masuk ke lapangan sepak bola UKSW, kami harus bariskan mahasiswa per jurusan, per fakultas. Nah, diurutkan di sana, kemudian algoritmanya kita panggil satu-satu, ya kan? Dari Fakultas Teknologi Informasi masuk barisannya gitu. Nah, itu algoritma. Oke, masih ada 2 menit yang mau bertanya silahkan. Sebelum saya akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini, nanti PPT, rekaman, dan juga papan tulis saya, ya PNG atau JPEG-nya nanti akan saya share di Google Classroom. Silakan, ada yang mau tanya? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada ya? Oke, kalau udah ada semuanya open kan? Yes, open kan? Kita akan foto bersama. Untuk kenang-kenangan pertemuan pertama algoritma struktur data. Kita check point aja. Masih pada sehat enggak? Masih pada hidup enggak? Ya. Tolong rambutnya diperhatikan dulu, Mbak Fiona itu poninya belum presisi ya. Oke. Stephen nyalakan kamera, Nicholas nyalakan kamera. Nyalakan kamera semua. Kita mau foto bersama ya. Saya biasanya ngabsennya kadang juga gini gitu ya. Absen di awal dan di terakhir ya. Oke. Saya hitung sampai 10 nanti ya. Selesai, saya bilang selesai. 1, 2, 3. Pisan maning. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa minggu ini ada praktikum, nanti diumumkan sama Mas Karen. Selamat siang, Tuhan memberkati kalian semua. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Kak. Ya, mari. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak.